Pertandingan Praliga Askap PSSI Kendal, Jawa Tengah ricuh. Sejumlah penonton mengejar pemain lawan lantaran tidak puas akan hasil pertandingan. Sejumlah penonton masuk ke lapangan mengejar pemain PSG Jung Semi lantaran tak puas akan hasil pertandingan Praliga Askap PSSI Kendal di lapangan Sendang Dawung, Kecamatan Kangkung, Kendal. Arsiba FC Sibantal mengalahkan PSG Jung Semi dengan skor 1-0. Ketua Askap PSSI Kendal Muhammad Wibowo membenarkan kericuan akibat ketidakpuasan salah satu tim. Komisi Disiplin Askap PSSI Kendal tengah melakukan investigasi dan akan memanggil perangkat pertandingan. Ya tentunya kita punya aturan, punya regulasi. Apabila nanti ada klub atau pemain atau dari supporter yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan, akan ada sanksi dari PSSI. Sementara itu pemirsa, PSSI memberi sanksi kepada Arema dan panitia pelaksananya. Arema disanksi denda dan hukuman sementara. Panitia pelaksananya dilarang terlibat dalam sepak bola lagi. Dari hasil sidang kami kepada klub Arema FC dan panitia pelaksananya, keputusannya adalah dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton sebagai host, sebagai tuan rumah, dan harus dilaksanakan di tempat yang jauh dari home base Malang. Kedua, klub Arema FC dikenakan sanksi denda 250 juta. Yang ketiga, pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat. Ini Saudara Abdul Haris sebagai Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC tidak boleh beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup. Itu putusan kepada Saudara Abdul Haris. Kemudian ada security officer atau steward, orang yang mengatur semua keluar masuk penonton, pintu semuanya. Siapa itu security officer? Security officer adalah security officer Arema FC adalah Saudara Suko Sutrisno yang bertanggung jawab terhadap beberapa poin yang harus dilaksanakan tapi tidak terlaksana dengan baik. Merujuk kepada pasal 68 huruf A, junto pasal 19, junto pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2018, Saudara Suko Sutrisno sebagai petugas keamanan security officer tidak boleh beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup. Polri copot 10 anggotanya imbas kericuan yang menyebabkan ratusan orang tewas dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan. Kapolres Malang dan 9 Komandan Brimob Polda Jawa Timur dicopot. Tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan menyisakan luka yang mendalam. Tak kurang dari 125 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Terkait insiden ini, Polri mencopot 10 anggotanya. Mereka yang harus merelakan jabatannya antara lain Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat. Posisi Ferli digantikan AKBP Putu Holis yang sebelumnya menjabat Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selain Kapolres Malang, Kapolri juga mencopot 9 Komandan Brimob di Polda Jatim. Komandan Batalion AKBP Agus Waluyo, 5 Komandan Peleton, dan 3 Komandan Kompi. Setelah tragedi di Stadion Kanjuruhan, poster-poster dan spanduk protes bertebaran di berbagai sudut kota Malang. Organisasi bentukan klub Aremania juga membuka posko bantuan hukum dan mendesak agar pihak terkait mengusut tuntas tragedi di Stadion Kanjuruhan.
Mereka mengancam jika dalam 7 hari tidak ada tersangka, maka mereka akan menggelar aksi. Cuma yang tuntutan utama adalah selama 7 hari jika tidak ada penentuan tersangka, kami akan turun jalan. Dan itu kami hanya mendampingi adik-adik kami yang kebetulan kemarin datang, termasuk anak-anak saya, datang di Stadion Kanjuruhan dan menjadi korban. Dan yang lebih menjadi perhatian kita adalah di sana masih ada banyak korban yang masih sakit, yang perlu pendampingan juga. Tragedi Stadion Kanjuruhan terjadi pada Sabtu 1 Oktober lalu usai laga panas antara Persebaya dan Arema. 125 orang meninggal, ratusan terluka. Presiden Jokowi meminta Liga 1 dihentikan dan meminta Menko Polhukam untuk mengusutnya. Namun hingga detik ini, para pemangku jabatan persepakbolaan masih saling membentengi diri. Belum ada yang bisa mengakui atau bertanggung jawab atas insiden tragis ini. Tim Liputan iNews melaporkan.